Kalau emang kita ada satu hal yang nggak enak, dibicarakan aja. Karena kalau yang dulu kan kenapa KDRT, kenapa perselingkuhan, karena tuh tidak nyambung, komunikasinya tidak dua arah. Halo guys, selamat datang di channel Apocalypse 11. Kita akan interview dengan Baby C tentang pengalamannya dia berumah tangga akhirnya cerai karena KDRT, perselingkuhan. Nah, untuk jelasnya kita simak interviewnya ya. Jangan di skip biar nggak gagal paham. Langsung kita gas. Kak, sorry aku mau flashback sedikit. Saya pernah ngasih Kak dari pasangan sebelumnya juga membuatin hal-hal kayak selingkuh, terus kayak gitu yang membuat kamu tuh sampai benci sama laki-laki itu. Awalnya sih perselingkuhan itu tuh pasti endingnya sih. Pertama itu adalah merasa ya terlalu posesif sehingga dia jadi mencintainya itu bukan menggenggam keras, akhirnya dari masalahnya justru bukan dari luar tapi internal kita sendiri, bahwa merasa bahwa dia tuh berasa tuh dia tuh yang punya kekuasaan. Aku kan dulu gak kerja ya, jadi seolah lu tuh gak bakal bisa makan tanpa gue. Terus selalu berpatokan sama nilai tentang hak-hak seorang suami. Sebenarnya itu namanya suami istri, tidak boleh ngomong gue tuh suami lu harus gini-gini, nggak bisa. Kita tuh relationship, semuanya harus didorong bersama. Itu sih, kalau digitu-gituin terus itu namanya mereka tuh tidak menganggap kita relationship, tapi jajahan. Tapi kamu tipikal cewek yang mandiri gitu, apapun bisa lakukan sendiri. Tapi kalau misalkan melakukan pasangan gitu, misalkan dia melakukan kesalahan, kamu tuh tipikal yang ini nggak sih, kayak menelisik, kayak ikutin kalau misalnya dia ada sesuatu hal atau kayak gimana sih, atau orang yang cuek aja nih? Oh, aku orangnya sangat peka ya, tapi aku nggak senang debat. Ketika aku feelingku udah mulai enak, aku tahu kebiasaan dan aku tuh ngomong apa adanya. Sekarang tuh lebih komunikasi. Kalau ada hal yang nggak enak, aku sampaikan. Kalau dia nerima, kita coba benerin. Tapi kalau dia nggak nerima dan dia marah-marah, artinya memang ada something. Jadi sekarang tuh udah bukan waktunya seumur aku tuh debat ini itu. Kalau emang kita ada satu hal yang nggak enak, dibicarakan aja. Karena kalau yang dulu kan kenapa KDRT, kenapa perselingkuhan, karena tuh tidak nyambung, komunikasinya tidak dua arah. Tapi Kak, sorry Kak, pernah nggak sih punya momen yang paling pada saat itu melihat langsung kah atau kayak gimana untuk masalah perselingkuhan itu? Melihat secara langsung pernah banget, tapi karena aku sebelum itu aku bilang tadi kekerasan dan penekanan dan jajahan di rumah, akhirnya aku nggak nyaman dan kita rumah tangganya tuh tidak baik, sehingga bahkan kan kalau udah tidak ada kayak gitu pasti ada pihak-pihak yang ngerasa oh ini, nah itu akhirnya dia punya orang lain. Dan mungkin karena ada waktu dan kesempatan, karena aku sama anak-anak nggak ada, dibawa gitu, karena merasa ya mungkin untuk nyakitin aku kali ya, tapi ya udah semua udah berlalu lah, mereka udah nikah juga gitu. Langsung setelah itu aku pisah dan mereka menikah, menyaksikan langsung di rumah gitu ya. Tapi perempuan itu kakak gimana Kak memperlakukan kakak, misalnya kayak kakak nyari langsung dia kah, ditabrak atau gimana tuh? Kalau PBB itu orangnya gini, aku cemburu, aku lebih baik ribut sama pasanganku daripada aku harus merendahkan harga diri untuk negur itu perempuan. Tapi karena dia udah masuk dalam ranah rumahku dan ada di kamar aku dan melakukan hal yang tidak baik di kamar aku cari bukan mau marah-marah. Aku cuma bilang, karena aku udah tahu mereka, saya nggak larang kamu untuk bersama papanya anak-anak, hanya saja tolong jadi perempuan lebih menjaga, karena kan itu rumah saya. Tapi mungkin emang rasanya blok dan bagaimana ya, dia nganggep bahwa itu rumah adalah rumah suami gitu, padahal itu rumah yang aku beli, aku mendirikan ketika aku dalam rumah tangga, itu kan adalah rumahku gitu. Jadi ya aku sempat tegur aja sih, tapi selebih itu aku langsung pergi dari rumah itu, karena aku ya gimana ya, masa udah rumahku dinodain terus aku tetap di situ, aku pergi. Tapi Kak Bibi sendiri apa sih melihat perempuan digitukan gitu kan? Apa yang membuat kakak kayak kenapa ya? Emang gue pernah melakukan apa sih, atau gue kurang apa sih? Itu pernah nggak? Aku pernah ngomong gitu ke suami, tapi alasannya sebenarnya gini, ada orang itu yang mencintai pasangan kita tuh terlalu berlebihan sehingga parnonya ketinggian, sehingga kalau ngelihat teman-temannya ada itu kita, padahal itu justru akan membuat percikan di dalam. Dan aku bilang, aku tuh salah apa sih sama kamu, karena emang aku orang nggak pernah neko-neko ya. Jadi itu justru perempuan tuh kalau udah terlalu dibikin bergantung sama laki-laki, ujung-ujungnya tuh nggak berdaya, seolah-olah kita tuh nggak punya arti. Makanya aku bilang, aku saranin buat perempuan, walaupun kamu menikah, walaupun kamu tuh merasa suamimu bertanggung jawab, tetap kamu harus bisa keep tabungan dan juga
memutarkan uang itu ya, kalaupun nggak boleh kerja di luar ya harus bikin bisnis sendiri di rumah, sehingga kalau ada apa-apa nggak kayak aku dulu. Aku bener-bener terjatuh, bener bawa anak 3 dan aku nggak bisa apa-apa kayak orang bayi baru merangkak gitu. Itu berat setengah mati. Hanya pertolongan Allah dan semangatnya anak-anak bisa bikin aku bangkit. Tapi anak malah jadi kayak tidak melihat sosok yang bisa dibanggakan gak sih Kak? Anak-anak bangga sekali sama ibunya, tapi saya tidak pernah menyuruh anak-anak tuh membenci ayahnya. Enggak, mereka anak-anak yang sangat baik sih, jadi mereka aku ceritakan tentang bagaimana story, bukan karena untuk membuat mereka membenci, tapi kamu harus belajar ilmu hidup dari situ, jangan pernah memperlakukan orang lain seperti itu. Mereka tetap bangga sama ayahnya. Berarti untuk sekarang berarti dia melihat sosok ayah itu cuma untuk saya sosok figur aja, atau yang tidak bisa dia bisa dicontoh. Menurut pernah cerita nggak sih anaknya gitu? Anak-anak gini ya, kalau papanya kan kalau pas ketemu anak-anak tuh nggak mungkin juga menunjukkan ke aroganannya, enggak, bahkan dia tetap sayang. Jadi anak-anak memang dari kecil aku ajarin untuk menghargai dan apapun bentuknya. Jadi mereka tidak pernah membenci ayahnya, cuma tahu. Aku udah bilang kalau nyari suami jangan yang seperti karakter ayah, bukan orangnya ya kita benci, tapi sifatnya. Tapi kan ketika umur, waktu itu kan bisa mengubah seseorang. Ya udah, kita tetap berdamai dengan masa lalu sih. Komunikasi ayahnya gimana? Baik sih, mereka kadang sering udah pada besar-besar ya, chat-chatan aja, cuman ya itu sebatas chat. Tetap anak-anak secara lahiriahnya dan semua kebutuhannya sama gitu. Saya ketika untuk umur sekarang demi melihat pasangan kedepannya ada keinginan gak sih untuk berumah tangga? Ya pasti, ya karena kita orang Muslim, semuanya tuh setengah dari surga kita tuh ada di Islam. Tapi aku udah pernah tanya juga Ustaz, kalau emang kita akhirnya tidak, kadang perempuan tuh untuk menikah lagi itu kan pertimbangannya banyak ya. Aku pernah tanya Ustaz, kalau aku nggak punya suami sampai aku tua, surgaku di mana ya? Oh ya ada dong, surga kamu di ibadah kamu, sholat kamu dan sedekah kamu, yang main kedua di anak kamu dan di orang tua. Artinya, oh ya udah, aku merasa lega gitu. Tapi kalau emang aku ada cocok sama seseorang dan dia serius, ya sudah aku mau nikah. Tapi ada waktunya ya, aku melihat dia dulu. Kakak, thank you. Makasih banyak. Ya, itu tadi adalah Baby Z. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel @apokalips11. Oke ya guys ya. Sekali lagi terima kasih dan arigato.